akses, maka di dalamnya ada PAS AKMBio 12, di dalamnya lagi ada soal ujiannya. Halo guys, welcome back to Mas Bio Education Channel, pusatnya tips-tips tentang pendidikan. Teman-teman, kita lanjutkan tutorial tentang membangun AKM CBT dengan Moodle secara mandiri tanpa ngerepotin orang lain. Di part 1 kita sudah bahas instalasinya, di part 2 kita sudah ubah tampilannya jadi fresh seperti ini atau temanya ya. Di part 3 ini kita akan bahas tentang bagaimana membuat kategori dan membuat course atau pembelajaran yang nanti di dalamnya akan kita masukkan quiz ya. Oke, tanpa banyak bacot kita langsung saja login ya ke Moodle kita. Oke, teman-teman, kalau kita lihat di site home, nah, di sini pasti kalau teman-teman masih default ya, ada satu course kategoris namanya miscellaneous ya, seperti ini, pasti ada seperti ini. Nah, ini bisa kita delete atau kita edit aja, dan juga kita bisa tambahkan add new course di sini. Tapi saran saya teman-teman, untuk menambahkan course-nya, teman-teman masuk ke site administration aja ya. Kita klik site administration, kemudian masuk ke dalam course, terus klik manage course and categories di sini. Nah, di sini teman-teman, ini sudah ada ya miscellaneous tadi. Kalau kita mau tambahkan kategori baru, kita tinggal klik create new category di sini. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada orang tua, kategori orang tua atau kategori di atasnya ya. Mau teman-teman sejajarkan dengan miscellaneous ini atau teman-teman jadikan subkategori dari miscellaneous. Kalau diklik di sini maka dia menjadi subkategorinya. Jadi di bawahnya miscellaneous ini kategorinya. Cuman kalau kita pilih top maka dia akan sejajar dengan miscellaneous ya. Misalkan kita buat kelasnya aja. Misalkan kelas 11 MIPA. Oke, di sini ini tidak wajib ya karena tidak ada tanda pentung merah ya. Tapi kalau teman-teman mau isi juga boleh. Kita create kategori, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia sejajar ya. Supaya miscellaneous ini berubah nama, ya kita ubah aja namanya. Di sini kita edit. Kita edit menjadi 12 gitu ya, 12 MIPA. Misalkan kelas yang kita buat kategori yang paling atas sebagai orang tuanya. Oke, kita save change. Nah, seperti ini ya, ada dua kategori yang paling atas, yaitu kelas 12 MIPA dan kelas 11 MIPA. Nah, untuk menambahkan subkategori ya, subkategori itu di bawah 12 MIPA ini, misalkan ada 12 MIPA 1, ada 12 MIPA 2 ya, seperti itu. Kita bisa tambahkan di sini ya, tambahkan di create new category, atau kita bisa tambahkan di setting ini, kemudian pilih create a new subkategori. Kita coba ya, untuk yang 12 MIPA kita pakai yang ini, create new category. Misalkan kita pilih kelas 12 MIPA 1 ya. Oke, kita create ya, dia akan muncul seperti ini. Sekarang kita coba yang kelas 11 MIPA ini, kita tambahkan dari sini, klik kemudian pilih create new subkategori ya, sama ya, seperti ini. Kita pilih 11 MIPA 1 misalkan seperti itu, kita create kategori. Oke ya, kita lihat sekarang hasilnya. Oke. Nah, kita mau collapse, kita tinggal pilih min ini ya. Kalau kita mau expand, kita pilih yang ini, akan tampil semua ya. Nah, jadi kategori 12 MIPA 1 itu masuk di bawahnya 12 MIPA, yang 11 MIPA 1 masuk di bawahnya kelas 11 MIPA 1. Nah, proses selanjutnya kita akan tambahkan course atau pembelajaran yang ada di kelas-kelas tersebut. Misalkan kelas 12 MIPA 1 itu kita klik sini. Nah, kita arahkan ke sini, lihat ke kanan, ini ada tulisan 12 MIPA 1, berarti kita masuk ke kelas 12 MIPA 1 ini. Kita create new course di sini, new course ya, kemudian kita tulis pembelajaran yang pengen kita masukkan ke dalam kelas 12 MIPA 1. Misalkan
pembelajarannya adalah biologi. Nah, untuk course short name-nya kita bikin 12 bio gitu aja ya, 12 bio. Nah, ini untuk start date-nya dan end date-nya kita bisa atur. Misalkan hari ini kita mulai, mau kita akhiri kapan, jam berapa ya. Misalkan tidak pengen kita atur ya, kita tinggal hilangkan centang enable ini. Nah, maka ini bisa diakses kapanpun oleh siswa. Oke, kalau mau tambahkan logo bisa ya, di sini kita pilih choose file, misalkan kita tambahkan logo tuturi ini ya misalnya, kita upload. Oke, kita save and return. Jadi satu course. Nah, di sini juga harus kita tambahkan course juga di 11 MIPA 1, kita klik create a new course, kemudian kita pilih misalkan biologi juga, kita pilih biologi 11 ya, biar agak beda ya, ini 11 bio. Oke, date nya kita tampilin hari ini kita mulai misalkan. Nah, tanpa kita akhiri berarti enable-nya kita buang dan kita masukkan logonya, apa ya logonya, misalkan logo YouTube aja. Nah, ini sebagai permisalan aja, kita upload. Nah, sudah. Kemudian save and returns. Oke, sudah jadi ya. Agar berbeda, tadi masih biologi, ini kita kasih, kita edit dulu, editnya di sini ya. Kita tambah biologi 12. Oke, kita save. Ya, sudah selesai. Nah, kita punya 2 course. Nah, untuk mengecek apakah sudah masuk atau belum course-nya, di site home kita klik. Nah, ada 2 course yang aktif ya, yaitu course biologi 12 dan biologi 11. Biologi 11 ini miliknya kelas 11 MIPA 1, biologi 12 ini miliknya kelas 12 MIPA 1. Nah, ini kita sudah selesai untuk membuat course. Kalau Bapak Ibu mau pakai jadi e-learning udah bisa nih, tinggal masukkan materi, masukkan penugasan ya. Nah, kali ini untuk membangun AKM CBT, kita akan masukkan kuisnya ke dalam salah satu course ini ya. Jadi kalau kursnya banyak, mau kita masukkan kuis banyak, yang Bapak kita pilih salah satu aja untuk contoh ya. Misalkan kita pilih yang kelas 12 ini, misalkan course-nya kelas 12 ini kita akses. Nah, di sini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena kita belum aktifkan bloknya ya. Untuk mengaktifkan blok itu ada 2 cara. Yang pertama, setelah tampilan seperti ini, teman-teman bisa masukkan sini ya, masuk ke gerigi ini, ke setting, kemudian pilih turn edit on. Kita lihat. Nah, maka tampilan edit akan muncul ya. Kalau dia turn edit off, maka dia hilang. Atau teman-teman bisa masuk ke site administration. Nah, di sini ada block editing on. Kalau kita on kan ya, maka di site home ini kita akses salah satu kelas, salah satu pelajaran atau course. Nah, ini akan muncul. Oke, teman-teman, ini untuk announcement kita tidak edit ya. Ini untuk pemberitahuan aja. Misalkan ada ulangan, ada apa, pemberitahuannya ada di sini. Nah, kita masuk ke topik ya, topiknya ini untuk penugasan, untuk materi bisa teman-teman pakai di sini sebenarnya. Cuman kali ini kita fokuskan ke quiz ya, untuk tes CBT secara model-model soalnya AKM. Nah, kita masukkan di sini teman-teman topiknya. Kita edit dulu topiknya, klik di sini, edit topik. Nah, untuk topik 1 kita centang custom. Nah, kita ganti misalkan ini judulnya adalah PAS atau penilaian akhir semester AKM Bio. Tadi kelas 12 yang kita pakai ya, kelas 12 AKM Bio 12 misalkan seperti itu. Kita kasih deskripsi boleh, misalkan deskripsinya kelas 12
MIPA seperti ini, atau kelas 12 MIPA 1 ya. Kita buat seperti ini, kita save change. Nah, oke, ada tulisan PAS AKM Bio 12 ya. Nah, untuk menambahkan kuisnya, teman-teman di bawahnya ini ada add activity or research. Ya, di sini kita bisa pilih atau tambahkan ya. Tambahkan kuisnya di sini nih ya, add on an activity or research, kita klik di sini. Nah, ini teman-teman lihat pilihannya banyak sekali, ada assignment ya, banyak, ada database, kita pilih ya. Kalau kita mau bikin learning management system, nah Moodle ini sangat bisa membantu teman-teman di pembelajaran jarak jauh. Oke, kita pilih yang tes, berarti kita hanya pilih quiz saja teman-teman. Kita add. Nah, kita pilih quiznya itu apa namanya, misalkan disamain aja ya, misalkan biologi UKK biologi 12, misalkan seperti itu. Kita tampilkan kelasnya 12, terus mapelnya misalkan adalah biologi. Oke, kita langsung masuk ke timing ya, timingnya. Walaupun tadi sudah kita atur, untuk tes ini juga kita harus atur ya. Kalau kita mau masukkan memulainya hari ini, maka kita enable di sini ya. Kemudian close-nya juga kapan di enable di sini kita atur ya. Tapi kalau kita nggak mau ngatur, karena ini hanya untuk contoh ya, kita hilangkan centangnya aja. Artinya siswa sudah bisa ngakses kapanpun ya. Oke, langsung aja teman-teman, limitnya. Nah, tes ini mau dilimit kapan? Limit berapa menit ya? Misalkan tes ini kita limit 30 atau 1 jam ya, 60 menit 1 jam. Nah, ketika waktunya berjalan, teman-teman si user bisa ngapain aja. Apakah kita atur kalau mereka itu belum selesai mengerjakan soal, tapi waktunya habis, kita pilih yang open attempt or submitted automatically. Jadi otomatis submit ketika mereka kehabisan waktu. Jadi sudah nyimpen jawabannya di server kita nanti ya. Kita klik yang ini aja. Kemudian kita save and return to course. Oke, teman-teman, sudah selesai kita bikin memasukkan kuisnya ke dalam course ya. Jadi teman-teman bisa lihat sekarang, kalau kita masuk ke site home itu ada 2 course ya. Kalau user itu klik yang ini sudah kita atur tadi course-nya, diakses, maka di dalamnya ada PAS AKM Bio 12, di dalamnya lagi ada soal ujiannya nantinya, itu maksudnya. Atau teman-teman bisa akses lewat sini juga bisa ya, course section ini. Nah, di sini ada PAS AKM biologi, kita klik sama ya, masuk langsung ke situ. Nah, demikian teman-teman cara untuk menambahkan kategori dan course di dalam Moodle. Kemudian kita bisa masukkan quiz untuk tes AKM secara CBT-nya nanti ke dalam course dalam Moodle tersebut. Cukup mudah bukan? Silahkan dipraktikan. Sampai ketemu di part 4. Kita akan bahas bagaimana cara memasukkan user secara massal ke dalam Moodle dan kita masukkan ke kelas-kelas yang kita inginkan. Sampai ketemu di part 4 teman-teman, dan salam.